Teman-teman ngopi bareng, saya mau keluar sedikit dari konteks yang kita bicarakan sekarang ini. Saya ingin bernostalgia sebentar. Jadi saya punya pengalaman dengan Bang Ridwan ini. Bang Ridwan pada saat saya kuliah, dia menjadi anggota DPR yang vokal, luar biasa vokal, dan saya masih menjadi aktivis mahasiswa. Saya undanglah Bang Ridwan untuk ceramah di masjid di kampus saya. Saya waktu itu ke masjid. Jawaban Bang Ridwan adalah, itu berani undangannya, berani Bang, apa enggak? Pada saat Bang Ridwan datang ke kampus, tempatnya di luar negeri, masjidnya dikunci. Dan bagaimana caranya supaya tetap jadi? Maka pedestrian kampus lah sudah bikin jalan untuk Bang Ridwan bicara. Dan setelah saya Bang Ridwan bicara, besoknya saya dipanggil mau korek juga. Itu tanda tangan pernyataan, kira-kira dia juga. Ini pengalaman-pengalaman lama dengan Bang Ridwan. Jadi kalau sekarang ketemu lagi dengan Bang Ridwan, ini perbincangan antara senior dengan junior, antara murid dengan guru kira-kira. Nah, bicara tentang masjid, katanya mau bikin masjid apung juga. Iya benar, di sini Pak. Dekat sini ya. Namanya masjid apung, namanya belum ada, tetapi arsitekturnya nanti itu melambangkan peradaban Islam di Jakarta. Iya, saya kira bagus ya, karena kan ada akarnya kan dulu di sebelah Istiqlal, sebelum masjid Istiqlal berdiri, jauh sebelum masjid Istiqlal berdiri, di Getek itu bikin langgar apung, buat orang budaya. Di masjid Istiqlal. Di sebelah masjid kan Kali Ciliwung. Jadi memang jauh sebelumnya sudah ada langgar. Langgar. Dari Getek lembaga pakai harap. Oh. Iya. Ya kira kalau orang Betawi kalau nggak main di langgar, biasanya kayak di luar Betawi, sekarang habis pulang sekolah sore, belajar ngajinya di langgar. Iya. Sampai asal. Asal. Kita main di langgar, makanya kalau jadi anak Betawi mesti jadi cicak langgar. Iya. Daripada ini cicak langgar. Cicak langgar. Cicak langgar. Walaupun deh kalau buat ngaji mungkin pakai Senin Pak. Iya. Enak Senin. Jadi bicara Senin ya. Kalau misalnya ada pemugaran dulu di Bundaran Senen yang disebut Keramat Muda itu pasti tengahnya itu ada restoran Ismail Merapi. Di Keramat Muda itu. Di dekat bioskop Rex, bukan Rex, persis. Itu semua seniman di Jakarta ya santai ngobrol di situ. Di situ. Saya cuma ngalamin pada saat masih sebagai terminal. Iya, terminal. Sebagai terminal yang tempat Busro gitu. Itu Busro. Kalau pernah yang periuk mau ke Jepang naik kursi dari situ. Itu jalan Bungano ya. Enggak. Belum lama kan sekitar tahun 79. Bahkan itu terminal itu nggak lama. Kemudian dibongkar lagi. Kita kembali ke Bang Iden. Bang Iden, kan sebuah birokrasi biasanya panjang dulu. Prosesnya mengajak, apalagi ini ngajak kolaborasi orang luar. Tapi saya melihatnya ada keanehan sedikit kecepatannya itu sebenarnya apa sih yang sekarang terjadi? Kok tiba-tiba Senen jadi, kok tiba-tiba Kemang jadi, tiba-tiba Cikuniraya jadi. Dan kalau melihat kan birokrasi Kemang kan luar biasa, terlalu besar. Tapi eksekusinya keren juga. Jadi kalau birokrasi saya pikir sih sadar lah ya, itu dimanapun dan kapanpun. Biasanya kan regulasi malah bikin luar tuh. Betul. Nah, ini justru yang luar biasa adalah eksekusinya, Pak. Kalau regulasi sih nggak berubah, standar. Di sini regulasi birokrasi menurut saya, birokrasi habis ini itu sekarang itu standar. Karena kayaknya yang inflasi. Tapi eksekusinya ini yang menurut saya luar biasa. Kan konsepnya pemerintahan Pak Anies adalah kolaborasi. Jadi beliau menginginkan apapun yang dibangun di Jakarta itu bukan hasil dari 1, 2, atau 3 pihak, tapi oleh semua pihak yang memang merasa memiliki Jakarta. Biasanya kalau kerja bareng itu banyak pikiran, banyak
Kalau banyak tidur, biasanya malah banyak tidur. Nah ini eksekusi ini bisa jalan ini yang Iya. Ya memang kalau konteksnya adalah ini apa konteksnya apa dulu nih? Kalau konteksnya orang yang Betawi misalnya, Iya. saya cerita dari frame itu ya. Iya. Itu tentunya ada proses perjuangan gagasan. Tidak semudah kita mengusulkan terus diterima, enggak, ada perdebatan dulu. Nah ini yang saya maksud prosesnya itu. Betul. Jadi ada proses perdebatan, ada proses perjuangan gagasan oleh kami, oleh saya terutama yang memang dipercaya oleh masyarakat budaya Betawi untuk gimana caranya kebudayaan Betawi menjadi identitas lokal kota Jakarta. Gitu kan. Nah, kembali ke kita ambil contoh di proyek yang baru di Senin ini. Itu kalau nggak kita ngotot itu akan terbentur pada persoalan birokrasi tadi benar, karena proyeknya juga kan ada birokrasinya kan, Iya. ya kan? Nah itu kita memperjuangkan gagasan, enggak ini nggak begini, ini harus begini, begitu, begini. Toh juga ini bukan persoalan yang kemudian merusak tata kelola tadi, enggak, sama sekali tidak. Jadi ini persoalan estetik yang memang spesifik. Jangan terus orang yang nggak ngerti menjadi sok tahu, kemudian menerapkan, akhirnya salah, tidak ada makna budaya di situ. Kan gini, saya agak potong dikit ya. Biasanya kan kita itu hobinya itu impor. Apa yang ada di Amerika, apa yang ada di Jepang pindahin. Biar jalanin kan gitu. Kalau sekarang nggak nih. Ada proses dialog, ada proses ornamen budaya yang dijadikan lambang-lambang di infrastruktur kota. Jadi ada kemajuan lah dalam imajinasi ya, membangun sebuah kota. Kira-kira kan gitu. Nah dialognya ini kan mengucapkannya mudah, dipahami sama mereka biasanya nggak gampang. Ya, betul. Nah, alhamdulillah seperti yang tadi Anda bilang Bang, komunikasi Pak Gubernur dengan aktivis Betawi, terutama di LKB dan Bangun Betawi itu bagus. Secara komunikasi bagus, tersambungkan. Betul. Dan aspirasi itu kan banyak hal dari kelompok masyarakat Betawi. Dan salah satunya adalah tentang ciri kota Jakarta ini. Selain Senen, sama Tanjung Barat, mana aja yang dia akan jalan? Selebihnya adalah kayak misalkan kalau kita lihat PGU, peternak jalan umum, itu kan ada tuh tiang, terus kaki tiangnya itu ada kayak makan itu motif pergerakan, di atasnya ada sedikit gimana. Iya. Nah. Wah itu didesain, bukan beli jadi dari pabrik, bukan. Nah, bisa. Bisa. Ya, sebenarnya kalau Kita kita ketinggalan jauh bang. mau mengembalikan itu atau mencari identitas lokal, PJU itu bahasa Betawinya tengloren, Tengloren, tengloran jalan, tengloren jalan. tengloran, Ya. loren enggak, tengloran jalan. Kalau tengsin, tengloran jalan itu sangat meningkat. Itu pengajian pertama. Kalau bahasa kita masih, kalau ada bang, tensin artinya kawan. Iya, ada tengsin. Kalau tengsin itu kalau di dalam bahasa ungkapan itu artinya malu pada Tuhan. Malu pada Tuhan. Iya. Luar biasa, bedanya jauh benar. Jadi bukan ketahuan, malu kepada Tuhan nggak mau begitu. Masya Allah. Teman-teman ngopi bareng, kayaknya ini ngobrol yang sekarang waktunya memang sudah habis, karena kita biasa setengah jam. Tapi kita tambahkan aja lagi, karena jarang-jarang bisa ngobrol seperti ini dengan Bang Ridwan, dengan Bang Idoy, terutama membahas Jakarta. Biar Pak Marudi nanti bikin 2 sessionnya, editnya capek dikit ya, kalau ya. Jago dia. Terus kalau Anda mendengar di nanti ada deburan-deburan ombak, memang kita sedang berada di resto namanya Ayam Tepi Laut yang suasananya enjoy, di sebelah sana suasananya pantai. Kalau kameranya dilihat juga samping kanan, agar memperlihatkan suasana betapa indah dan harmonis romantisnya tempat kita bicara lihat. Ya, bagus. Kita belum menarik, apalagi perbincangannya sangat luar biasa bermutu.
Terus kami ada nggak sih, tapi sebenarnya bukan ini sih ya. Senin itu saya menghayal aja, membayangkan kalau bioskopnya ada perbincangan ya akan dibeli pemprov atau apa gitu. Kalau situ bisa jadi taman, lantas itu menjadi tidak hanya ada ikon rumah Betawi, itu nggak kalah dengan Sudirman gitu kira-kira. Ya. Pastinya saya kurang tahu, tapi saya pernah menyampaikan bahwa ini bangunan secara bentuk dia konservasi, bangunan bioskop Tripoli atau karena yang di Hook Grand ya. Nah, itu kan selama ini kan ditutupin kayak spandek kotak, tapi kalau itu dicopot, itu bangunan bentuknya art deco, sama seperti bioskop Megaria. Oh, Nah, konsepnya konsep bentuk art deco. masih bisa dipertahankan. Harusnya masih bisa. Nah, persoalannya kan yang punya itu kayak swasta ya. Swasta. Nah, kalau memang itu masuk bangunan cagar budaya, ini perlu dicek lagi, Pak. Apakah itu masuk cagar budaya? Kayaknya enggak. Kalau karena saya tahu di belakang bioskop Keramat itu namanya bioskop Raja Agung itu dibangunnya baru di belakang makam itu. Oh gitu. Ya termasuk yang grand tadi. Iya. Oh. Dia jadi satu dulu grand, sampingnya Tapi keren itu dulu kan. grand dong, udah lama. Nah kalau grandnya misalkan memang dia masuk cagar budaya, maka itu kudunya dipertahankan tuh dengan bentuk-bentuk itu ya. Tapi kalau bukan ya harusnya bisa. Persoalannya kan kepemilikan. Tapi saya yakin itu dia kepotong trase jalan tuh kayaknya tuh. Itu dulu Dia ya. kan kepinggir banget. Itu ya. Ya. Jadi kudu dicek lagi sih. Terus Bang Ridwan, Ya. kalau Bang Idoy tadi kan bicara tentang Jakarta, dia senang banget nih punya gubernur yang aneh sekarang nih. Oh, iya. Karena sebagai seniman, ya kalau arsitek itu sih bilangnya seniman. Karena suka nilainya Pak. Arsitek itu kalau bikin gambar bagus, keren, yang arsitek biayanya. Nah kita yang membangun properti buat jualnya, kan bingung nih modalnya gitu kan, kira-kira gitu. Jadi sering benturannya itu antara arsitek dengan pengembang ya di situ. Arsitek punya ini ya. Tapi dia lagi senang karena banyak idenya bisa tampil ke permukaan. Kalau kritik abang buat gubernur yang sekarang gimana Bang? Gubernur Jakarta. Anies, saya kira dia telah menjalankan tugas dengan sepertinya ya, dengan apa yang dijanjikan. Saya kira nggak ada yang meleset. Menurut saya nggak ada yang dia jalankan. Kerja protokol kesehatan, apa ya. Jalan ya. Jadi ada pun yang ada di media sosial itu hanya pengumuman-pengumuman aja. Iya, ya dia mesti apa namanya sabar menghadapi itu. Terus sebagai orang Betawi, abang punya problem nggak secara kultural dengan Anies ini? Nggak ada. Nggak ada. Tapi yang saya lihat itu konsep pelestarian itu harus dimulai dengan meluruskan sejarah ya. Misalnya daerah Pulau Seribu itu kan kita cerita, sebenarnya penggantian nama Pulau Kapal menjadi Orpes itu merusak navigasi. Oh, nggak boleh. Itu mesti kembalikan sebagai Pulau Kapal. Kemudian terus menerus penggantian nama pulau itu nggak boleh. Karena itu masuk dalam peta dunia. Peta dunia kan juga jejak sejarah jadi hilang kalau dia ganti. Kan misalnya Pulau Ayer itu bagus dipertahankan. Ayer kan artinya gen bahwa air, lalu belum ada air-airnya itu kan udah sekolah gitu, air gen, itu air gen. Jadi yang diganti kalau nggak salah Pulau Edan jadi Pulau Pramuka. Nah ini itu dikembalikan. Edan itu artinya penghuni pertama. Awalnya bukan program sama. Bukan Edan, mana ada Pramuka kan baru zaman Bung Karno. Kan pulau itu udah berpenghuni. Jadi saya punya himbauan agar seluruh nama-nama yang diganti itu dikembalikan. Kemarin saya membaca tulisan abang tentang nama jalan di Palmer. Kayak gitu. Soal itu. Iya. Tidak ada nama apa? Ya sebenarnya Kedalan. Nama Kedalan itu sudah ada kebayuran. Ya. Ya kan? Ini dikembalikan saja menjadi solitude ya. Karena itu dulu apa namanya base camp tentara Inggris. Itu di situ yang disebut pada tahun 1813 tentara Prancis. Ini sekarang oleh sekian jadi soal itu orang kampung jadi nama jalan Solitude kata dia.
Sampai sekarang orang tetap menjual itu dari sama seperti di Menteng dulu saya kenalnya bukan motor Kaminoto tapi Jalan Jawa. Iya nggak apa-apa, bagian aja pahlawan nanti di tempat yang lain Supaya konteks sejarahnya tidak hilang. iya misalnya pintu masuk tol di masa Cokroning itu ya kan Iya. seperti sedia tamat yang ke tol bandara yang dicari nama-nama tol kalau itu dikembalikan saja kita tidak sejarah jadi hilang Biar ada anak-anak kita ke depan nanti terpaham pemerintahan sejarah sejarah itu dan gampang kita menjelaskannya karena ada jejak sejarah sejarah ya nah jalannya ada. jalannya ada. Teman-teman Kopi Bareng, kemudian hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan dua orang luar biasa ini, Bang Ridwan Saidi dan Bang Surya Bambang. Ya, sebelum kita akhiri, Abang punya nasihat atau apa Bang buat warga Jakarta Bang? Ya, buat warga Jakarta, mari kita memelihara identitas kita orang Betawi. Orang Betawi itu nggak jadi teroris, boleh dicek di BNPT atau di mana pun boleh dicek. Saya pernah bicara di forum BNPT, nggak ada. Nggak ada Bang. Itu satu, ini pertama itu kali ya kan. Kemudian yang kedua kepada gubernur sekali lagi saya ingin ulangi nama-nama itu jangan diganti. Iya, ya kan di California kan nama Inggris, ya kan. Itu kan Carter California. Ya, Carter California. Tapi saya nggak kaitkan dengan California. Iya. Karena orang Brazil bilang Jogo Bonito, sepak bola indah. Dia saya nggak kaitkan. Jadi soal yang sensitif, ya. Jadi jangan diganti. Kita itu juga mengundang polis. Ya, dan itu membuat kita jadi bernalar. Betul. Itu Mengundang orang untuk melihat. iya. Lah kenapa ada telaga di Pulau dari Moroteo, kaitannya dalam bahasa Moro apa? Itu orang tuh tidak tahu. Narasi yang benar itu Menarik sekali, terima kasih banyak Bang Ridwan. Bang Dari, silakan Bang. Ya siap. Kalau saya berharap kembali ke soal identitas lokal dari Jakarta, tapi identitas lokal kota. Jangan mentang-mentang dia jadi ibu kota, jadi kota internasional, kemudian identitas lokal tidak ada. Saya terang aja, saya dari dulu ya, saya turun dari airport sampai ke pusat kota, saya tidak menemukan lama-lama Betawi, saya tidak menemukan. Betul. Bahkan ya katanya ornamen-ornamen dari luar Jakarta. Betul, itu betul. Itu termasuk yang juga kita sounding, gitu ya. Kita sounding. Orang datang masuk ke pintu-pintu masuk Jakarta itu harus ada gate gaturan. Jadi ini urutan infrastruktur konten muatan lokal di fisik Jakarta itu pertama adalah bangunan pemerintahan Jakarta, mulai dari lurah, kecamatan, wali kota hingga gubernur, itu satu bangunan pemerintahan. Yang kedua bangunan fasilitas publik seperti terminal, puskesmas, pasar, itu bangunan punya perda fasilitas publik. Yang ketiga itu ruang publik, fasilitas publik, ruang publik itu ya, kayak tadi yang saya bilang ada gapura 3, gapura di jalan, gapura masuk kota, kayak itu infrastruktur jembatan, jalan, itu ruang publik. Jadi harus ada Semoga perjuangannya Bang Dori akan terus menghasilkan, menjadikan kota ini lebih indah, lebih punya relevansi dalam budaya lokal, dan kita sebagai warga Jakarta lebih mengenal tentang kota ini, bukan hanya kemodernannya, tapi juga menjadi mengenal sejarahnya, dan menjadikan seperti Bang Ridwan bilang, nama-nama jalan atau nama itu menjadi daya tarik untuk turisme. Karena kota-kota internasional itu Pak di Korea itu namanya trafik internasionalnya tetap dipertahankan mereka semua modern. Saya kira memang kita butuh kesadaran baru tentang pemahaman tentang jati diri kita sendiri, agar kita tidak mudah memindahkan apa yang dari luar ke dalam
di sini, terutama diharapkan dari orang Indonesia. Sebelum acara ini kita akhiri, akan ada reklamnis dari ini namanya dari dunia fantasi. Silakan. Ucap. Terima kasih banyak Bapak Martua Hamid Siregar, sehari-hari kita panggilnya Ucap, yaitu penyayang hewan liar dalam artian kucing. Terima kasih banyak Ucap. Oke, kita jumpa lagi pada acara ngobrol pikiran yang akan datang dengan tema dan kesempatan yang berbeda. Dan menjelang akhir tahun, saya ucapkan selamat tahun baru kepada Jakarta. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.